Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto sang duta selingkuh yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang kembali ke kamarnya. Kemudian Xiaoyan pun segera duduk bersila dan memejamkan mata dan berkonsentrasi mulai beristirahat. Sambil beristirahat memperkirakan dalam pikirannya berapa banyak ramuan itu bisa dijual. Dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar hampir tidak memiliki uang. Namun jika Xiaoyan ingin menyempurnakan pil kultivasi maka Xiaoyan harus meningkatkan teknik alkemis ke peringkat kelima kaisar segera mungkin. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar membutuhkan banyak uang. Lalu Le Shaolong memperkirakan sebotol cairan roh bening dapat dijual seharga sekitar 100 koin pola naga, dan dengan demikian sepertinya masalah uang pada dasarnya akan terpecahkan. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan seluruh tubuhnya segera menjadi segar kembali. Lalu setelah itu Xiaoyan pun lanjut menutup matanya lagi dan mulai mengoperasikan seni roh darah. Pada saat ini berlatih seni roh darah sekali sehari. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum membaik, namun Xiaoyan masih terus berlatih. Setelah menjalankan seni roh darah sekali lebih dari 1 jam berlalu sebelum akhirnya kabut darah di sekitar tubuh Xiaoyan diam-diam menembus ke dalam tubuhnya. Setelah selesai Xiaoyan lanjut mengeluarkan kuali Yan Mou dan memutuskan untuk memperbaiki pil ki darah. Kemudian api surgawi pun segera dilepaskan dan ramuan segera dilemparkan ke dalam api. Dan pada saat ini Xiaoyan tidak hanya ingin meningkatkan keterampilan alkemis ketika memurnikan pil ki darah, akan tetapi juga Xiaoyan ingin menggunakan pil lightning ini untuk membiarkan Long Yi meningkatkan kekuatannya, sehingga Xiaoyan pun segera mengeluarkan transmisi suara kepada Long Yi. Lalu Long Yi pun dengan cepat sudah berdiri di samping Xiaoyan dan menyaksikan Xiaoyan yang memurnikan ramuan. Menyadari hal tersebut dengan segera Xiaoyan segera berkata kepada Long Yi bahwa ini adalah pil lightning kaisar kelas 2, apakah pada saat ini bisa menyerapnya? Long Yi pun mengerutkan kening memejamkan matanya dan berpikir sejenak. Tidak lama dirinya pun segera membuka matanya dan mengangguk berat. Namun pada saat ini ada sebuah kekhawatiran lagi yang melonjak di dalam pikiran Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan pun segera bertanya kepada Long Yi apakah akan ada masalah jika Long Yi tidak berubah menjadi tubuh aslinya untuk melahap pil lightning. Xiaoyan menyadari dengan tubuh asli Long Yi yang merupakan naga guntur emas yang mendalam, dan jika seseorang melihatnya maka itu akan menimbulkan permasalahan yang tidak diperlukan. Sementara itu di sisi lain Long Yi pun segera berkata bahwa itu tidak bermasalah. Tidak peduli Long Yi dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk aslinya, karena Long Yi tidak memiliki perbedaan dalam kekuatan fisik, namun ketika dirinya berubah menjadi tubuh nyata kekuatan serangannya akan meningkat pesat dibandingkan dengan tubuh manusia. Lalu akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan merasa lega setelah mendengar perkataan dari Long Yi, sehingga Xiaoyan pun kembali terfokus kepada kuali. Saat ini Xiaoyan menemukan bahwa metode pemurnian ki darah dengan cairan roh bening hampir sama, dan akhirnya Xiaoyan pun segera memulai proses pemurniannya. Lalu singkat cerita setelah pemurnian hampir mendekati tahap akhir, saat ini di atas kepala Xiaoyan awan guntur pun mulai melonjak, lalu Xiaoyan melambaikan tangannya untuk membuka jendela atap dan menatap ke arah langit. Dan tampaknya ruangan semacam ini disiapkan khusus untuk para alkemis dan mereka telah lama dipersiapkan untuk kedatangan pil lightning. Sementara itu Long Yi berdiri di samping melihat awan yang bergulung di langit dan guntur itu benar-benar begitu kuat dan perkasa. Begitu matanya terpaku dirinya segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Lalu guntur yang bersiul menghilang di langit dalam sekejap pada saat ini. Kemudian sosok Long Yi di langit berbalik menghilang dalam sekejap dan dengan cepat kembali ke kamar. Kecepatan Long Yi menerima pil lightning kali ini benar-benar sangat mengejutkan. Setelah Long Yi kembali ke kamar ada jejak guntur emas di sekujur tubuhnya. Lalu 9 naga guntur emas yang mendalam itu sendiri adalah produk guntur, dan dirinya memiliki kecerdasan spiritual dan lahir dengan kemampuan untuk mengumpulkan guntur. Pada akhirnya pil lightning pun dapat disimpan di dalam tubuh 9 naga guntur emas misterius pada saat ini. Lalu guntur pun segera dapat diserap dengan perlahan.
dan hal ini juga merupakan kemampuan unik dari 9 naga guntur emas misterius. Sementara itu di sisi Xiao Yan tersenyum puas dan segera melambaikan tangannya, kemudian Xiao Yan segera memasukkan pil ki darah dari kuali obat ke dalam botol batu giok. Setelah itu Xiao Yan pun segera lanjut memurnikan bahan obat lainnya yang tersisa. Setiap kali Xiao Yan berhasil memurnikan pil, Long Yi segera pergi untuk mengambil alih pil lightning, dan ketika Xiao Yan sedang memurnikan pil obat, saat ini Long Yi pun duduk bersila menyerap pil lightning yang dipadatkan oleh guntur di tubuhnya. Tentu peningkatan kekuatan Long Yi secara alami akan menjadi bantuan besar bagi Xiao Yan, dan akhirnya mereka berdua pun terus melakukan proses yang berulang berkali-kali, bersamaan dengan Xiao Yan yang berkonsentrasi pada pemurnian pil. Saat ini rumah lelang benar-benar sangat hidup, dan setelah cairan roh bening diletakkan di rak lelang, membuat penawarannya semakin tinggi setiap kalinya, lalu akhirnya harga dari sebotol ramuan itu berhenti di harga 100 koin pola naga, bahkan hanya dalam waktu setengah hari semuanya telah terjual habis dan berita ini segera menyebar. Saat ini banyak orang berbondong-bondong ke rumah lelang meminta pesanan satu demi satu, bahkan di antara mereka ada beberapa keluarga besar yang juga berminat dengan ramuan tersebut. Tentu saja khasiat dari ramuan ini benar-benar sudah terbukti hingga produknya pun laris manis, lalu harganya sama dengan yang diperkirakan oleh Lei Shaolong sebelumnya yaitu 100 koin pola naga per botol. Namun pada saat ini Zenny dan Lei Shaolong tidak menyangka bahwa harganya benar-benar akan menembus ke angka seperti itu. Selain itu pada saat ini mereka menemukan bahwa pasar menjadi lebih panas dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui hal ini pasti ada kemungkinan untuk kenaikan harga, lalu baik Lei Shaolong maupun Zenny pada saat ini benar-benar merasa sangat gembira. Kemudian Lei Shaolong pun bergegas mencari Xiao Yan, akan tetapi menemukan bahwa Xiao Yan telah berlatih, oleh karena itu dirinya pun segera kembali untuk menemui Zenny. Tidak lama setelah itu Zenny pun segera berkata bahwa Lei Shaolong pada saat ini telah memberikan kontribusi besar untuk aliansi bisnis, oleh karena itu Lei Shaolong akan mendapatkan balasannya dengan baik. Menanggapi hal itu Lei Shaolong pun segera berkata dengan ringan mari mereka berbicara mengenai hal ini setelah melihat Xiao Yan. Zenny pun mengangguk sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya sudahkah mereka menyelidiki Xiao Yan. Lei Shaolong pun segera melaporkan apa yang telah dirinya temukan tentang Xiao Yan. Lei Shaolong segera menjelaskan setelah aliansi mendapatkan berita tentang token iblis darah, akhirnya mereka mengirim orang ke Dizhou untuk menyelidiki, namun dirinya tidak tahu detailnya akan tetapi dirinya mendengar bahwa Xiao Yan ini baru saja tiba di benua Dodi, lalu dirinya tiba di benua ini kurang dari 1 tahun yang lalu. Dan dirinya adalah anggota dari klan Xiao dan dirinya adalah seorang yang jenius. Xiao Yan berlatih selama 1,5 bulan untuk pertama kalinya dan barulah dirinya keluar. Setelah itu dirinya memasuki reruntuhan kuno tanpa alasan dan segera setelah dirinya keluar dirinya menjadi Dodi bintang 3. Selain itu dirinya juga memiliki api surgawi dan dirinya pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Menanggapi penjelasan tersebut Zenny tidak berbicara dan mengerutkan keningnya, kemudian dirinya memainkan botol batu giok di tangannya dan tidak seorang pun yang tahu apa yang dirinya pikirkan. Tidak lama setelah itu Zenny pun lanjut bertanya kepada Lei Shaolong, dirinya pun bertanya selain dari ramuan ini yang langsung bisa mengembalikan Doki Do di bintang 2, apakah Lei Shaolong tahu apa lagi yang bisa dilakukan Xiao Yan ini? Lei Shaolong pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya mulai lanjut menjelaskan. Dirinya segera berkata seharusnya ada obat-obatan yang dapat memulihkan Doki secara penuh bintang 3 dan bintang 4 dalam sekejap. Selain itu juga sepertinya ada pil lain yang dapat digunakan untuk penyembuhan darurat. Namun dirinya masih kurang begitu yakin tentang hal yang lainnya. Namun level Xiao Yan ini pada saat ini terlalu rendah. Bahkan jika dirinya memiliki resep yang bagus sekalipun dirinya tidak dapat memurnikannya. Selain itu Xiao Yan ini memiliki inti sihir bintang 6 di tangannya dan tidak mau menjualnya. Walaupun ketika dirinya sangat membutuhkan uang, dan dirinya mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkannya,
Selain itu Le Shaolong juga mengira setidaknya ada juga obat tingkat 6 di tangan Xiao Yan. Kemudian Zenny pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya segera membalikkan tubuhnya dan memerintahkan Le Shaolong untuk mengikutinya. Pada akhirnya mereka pun segera berjalan menuju ke sebuah ruangan. Lalu di sebuah ruangan terlihat seorang pria parubaya yang bernama Zhen Bufan yang merupakan pemimpin dari rumah dagang terkenal di benua Dodi ini. Dan rupanya Le Shaolong dan Zenny telah menceritakan permasalahan Xiao Yan kepadanya. Kemudian Zhen Bufan pun segera terkejut dan bertanya benarkah ini adalah Xiao Yan? Zenny dan Le Shaolong mengangguk pada saat yang bersamaan. Dan setelah mendengar keterkejutan tersebut, Le Shaolong pun segera menjelaskan mengenai ramuan yang telah dibuat oleh Xiao Yan. Setelah mendengar penjelasan dari Le Shaolong tentang efek dari ramuan tersebut, wajah Zhen Bufan pun tegang, lalu matanya terbuka lebar dan dirinya benar-benar terkejut karena ketidakpercayaan. Melihat hal tersebut, Zenny pun buru-buru mengeluarkan ramuan roh bening dan menyerahkannya kepada Zhen Bufan yang merupakan pamannya. Lalu mata Zhen Bufan pun bersinar terang dan dirinya segera mengambil botol batu giok tersebut. Setelah itu dirinya mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya dan cahaya terang di matanya menjadi lebih kuat. Lalu Zenny pun menjelaskan bahwa dirinya telah mengetes obat tersebut dan hasilnya benar-benar luar biasa. Setelah mendengar penjelasan dari Zenny dan Le Shaolong, dirinya pun seketika menghela nafas. Dirinya berkata ada harapan dalam bersaing untuk pasar obat mujarab. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pun segera bertanya apakah menurut pemimpin mereka harus menyuruh seseorang untuk mengendalikan Xiao Yan. Zhen Bufan pun segera menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Lalu yang terbaik pada saat ini adalah kirim seseorang untuk melindungi Xiao Yan sepanjang waktu. Namun ketika menjalankan misi tersebut jangan sampai Xiao Yan menyadarinya. Dan cobalah untuk mencegahnya menghubungi orang lain. Le Shaolong harus melaporkan kepadanya secara pribadi mengenai masalah ini. Selain itu Xiao Yan perlakuan terbaik dan beri dirinya kartu kecubung. Penuhi semua permintaan apapun yang dirinya inginkan. Tentu saja mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menariknya ke sisi mereka. Sementara itu di sisi lain gemuruh di langit di halaman belakang rumah lelang selama lebih dari setengah bulan akhirnya mereda. Lalu pintu terbuka perlahan dan aroma obat yang sangat kuat keluar dari dalam ruangan Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan telah memurnikan pil ki darah selama hampir 20 hari. Dan akhirnya Xiao Yan benar-benar selesai dan muncul di luar ruangan. Pada saat ini pengendalian api dan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan telah membuat kemajuan besar. Lalu ada total 140 pasang bahan obat untuk pil ki darah ini. Kemudian Xiao Yan akhirnya berhasil memurnikan 73 pasang dari total 140 pasang, dan tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat bagus untuk Xiao Yan yang baru saja naik ke peringkat kedua kaisar. Selama periode ini Long Yi melahap semua pil lightning dan pil lightning di tubuhnya menjadi semakin besar. Dengan segera setelah Xiao Yan selesai memurnikan obatnya, Long Yi pun segera masuk ke pagoda. Dan pada saat ini Long Yi harus memurnikan pil lightning dan mungkin prosesnya akan memakan banyak waktu. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan harus menjual pil ki darah ini ke rumah lelang. Kemudian Xiao Yan pun segera berjalan dan tanpa halangan apapun Xiao Yan segera sampai di rumah lelang. Lalu Xiao Yan pun sampai di sebuah ruang rahasia dan segera mengetuk pintu dengan ringan. Lalu pintu pun segera terbuka dan bersamaan dengan itu suara anggun Zenny segera terdengar di telinga Xiao Yan. Kemudian tubuh montok yang membuat Xiao Yan begitu gelisah muncul di hadapan mata Xiao Yan lagi. Saat ini Zenny pun segera berkata akhirnya Tuan Suang berada di sini. Zenny pun segera tersenyum dan mempersilahkan Xiao Yan untuk masuk. Xiao Yan pada saat ini mengenakan topi bambu tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengintip Zenny dari celah topinya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya mengangguk dan segera bergegas masuk. Sementara itu di sisi lain Zenny merasakan keakraban di hatinya yang semakin intens. Lalu kegembiraan yang tidak terlukiskan segera muncul secara spontan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memasuki ruangan ternyata di sana juga sudah ada Le Shaolong yang menunggu. Saat ini Le Shaolong pun memandang ke arah Xiao Yan yang mengenakan topi bambu sebelum akhirnya tertawa.
dirinya segera berkata bahwa tidak ada orang luar di sini, dan Xiao Yan juga seketika tertawa mendengar hal ini sehingga segera melepas topi bambu di kepalanya. Lalu akhirnya Xiao Yan pada saat ini memperlihatkan wajahnya yang lembut di hadapan semua orang. Kemudian Lei Shaolong pun segera menghampiri Xiao Yan dan keduanya segera tertawa bersama-sama. Setelah itu dirinya segera mengajak Xiao Yan untuk menghampiri Zenni. Setelah itu dirinya segera memperkenalkan Xiao Yan kepada Zenni bahwa ini adalah Xiao Yan. Namun pada saat ini dirinya dipanggil dengan nama Xiao Suang. Oleh karena itu mereka bisa menyebutnya pada saat ini Tuan Suang. Setelah itu Lei Shaolong pun segera memperkenalkan Zenni kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah manajernya. Pada saat ini mari mereka berbicara tentang bisnis terlebih dahulu. Setelah semua orang duduk, Zenni yang duduk di hadapan Xiao Yan dengan mata yang berbinar pun segera mulai berbicara. Dirinya segera menjelaskan situasi pelelangan dari cairan roh bening milik Xiao Yan. Dirinya berkata semua cairan roh bening yang Xiao Yan berikan kepada mereka dilelang dalam waktu kurang dari setengah hari. Lalu harga dari setiap botol adalah 100 koin pola naga. Setelah berbicara Zenni pun menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedikit menurunkan matanya menatap Zenni. Zenni pun tersenyum santai sebelum akhirnya melanjutkan penjelasannya. Dirinya berkata total hasil dari penjualan ramuan kali ini adalah 3.400 pola naga, setelah dipotong dengan pajak dan lain-lain semuanya memiliki total 2.693 koin pola naga, semuanya ada di kartu pola naga ini dan kartu ini adalah kartu kecubung, jadi Tuan Suang harus menyimpan kartu ini dengan baik, lalu dengan kartu ini Tuan Suang dapat menikmati diskon terbesar dalam aliansi bisnis. Kemudian Xiao Yan pun segera mengambil kartu ametis atau kecubung dan kartu naga yang diberikan oleh Zenni. Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa aliansi bisnis ini memberinya barang yang sangat berharga. Namun meskipun begitu Xiao Yan tentu saja mengerti bahwa itu berarti mereka ingin memenangkan hati Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan saat Xiao Yan hendak berbicara justru Zenni pun lanjut berbicara. Zenni berkata bahwa ada permintaan besar untuk cairan roh bening ini, sehingga dirinya berharap Tuan Suang dapat memperbaikinya lebih banyak lagi, lalu bahan obat yang dibutuhkan dapat dibeli langsung dari mereka yang akan jauh lebih murah. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sejenak tertegun dan tampaknya menyadari sesuatu, namun pada saat ini Xiao Yan masih mengangguk dan melambaikan telapak tangannya. Kemudian sebuah daftar segera muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Zenni. Xiao Yan pun segera berkata semua bahan obat yang Xiao Yan inginkan ada di dalamnya. Lalu Xiao Yan akan membeli bahan obat sebanyak uang yang dirinya miliki saat ini. Mendengar hal itu seberkas cahaya pun seketika melintas di mata Zenni. Melihat penampilan Zenni tentu saja Xiao Yan pun sedikit mengangkat sudut mulutnya. Karena Zenni memang wanita yang cerdas tetapi Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Lalu akhirnya Zenni pun segera mengambil daftar tersebut dan segera menyerahkannya kepada Lei Shaolong. Lei Shaolong pun segera berdiri dan berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya akan menyiapkan bahan obat terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun segera mengeluarkan pilki darah ke hadapannya. Zenni pun memandangi botol batu giok yang hampir menumpuk di atas meja di depannya, lalu dirinya pun segera berkata kali ini jumlahnya jauh lebih tinggi. Xiao Yan pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah kelas 2 yang digunakan untuk penyembuhan darurat, lalu efeknya jauh lebih baik daripada pil pengembalian darah, dan jika Nona Zenni ragu maka Nona Zenni dapat mencobanya. Zenni pun berkata bahwa hal itu tidak perlu, karena pada saat ini dirinya benar-benar percaya kepada Tuan Suang. Setelah berbicara Zenni pun segera melambai kepada seseorang untuk menurunkan obat tersebut dan mulai melelangnya. Sementara itu setelah menyelesaikan pilki darah ini Xiao Yan pun hendak pergi dan berdiri sebelum akhirnya menangkupkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Zenni pun segera bertanya tidakkah Tuan Muda ingin menunggu terlebih dahulu, karena bahan obat yang Tuan Muda beli pada saat ini sedang dipersiapkan. Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya akan mengunjungi pasar Taobao terlebih dahulu.
ketika Zenny mendengar pasar Taobao dirinya pun mengangkat alisnya dan berdiri. Zenny pun segera berkata, jika Tuan Suang ingin pergi ke pasar Taobao, kenapa Tuan tidak pergi bersama dengannya? Tentu saja pada saat ini Zenny jelas melihat rasa malu dari Xiao Yan, namun Zenny merasakan rasa keakraban yang tidak terlukiskan dengan Xiao Yan sejak pertama kali bertemu, lalu perasaan itu terus masuk ke bagian terdalam dari hati Zenny. Selain itu pamannya memerintahkan untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hati Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya pun merasa sangat senang ketika dirinya mengambil inisiatif untuk menawarkan menemani Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum kecut saat dirinya mendengar perkataan tersebut, namun pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menolak, oleh karena itu dirinya harus setuju, sehingga akhirnya keduanya pun berjalan keluar dari rumah lelang berdampingan dan berjalan menuju ke pasar Taobao. Pada saat ini Xiao Yan dan Zenny pun berjalan ke pasar Taobao yang ramai, lalu dalam waktu singkat berbagai barang mulai terlihat dan di sini hampir ada segalanya. Saat ini ada berbagai macam mayat monster besar yang dijual di sini. Selain itu ada juga bahan obat aneh yang penuh dengan berbagai wewangian di sini. Xiao Yan pun berjalan tanpa tujuan di kerumunan yang ramai dan saat ini sekarang uang Xiao Yan semuanya digunakan untuk membeli bahan obat, sehingga Babang Tamfan Xiao Yan tidak punya uang lagi. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak berencana membeli apapun ketika dirinya datang ke pasar Taobao, karena Xiao Yan ke sini hanya datang untuk berjalan-jalan. Lalu Xiao Yan dan Zenny pun berjalan baris demi baris dan mengunjungi satu demi satu toko yang ada. Keduanya pun melewati sebuah kios sepi dan Xiao Yan memperlambat langkahnya seperti biasa. Saat ini Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya langkahnya berhenti. Kemudian suara Zan Lao tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan ketika dirinya mulai berbicara. Zan Lao meminta Xiao Yan untuk menunggu sebentar. Lalu letakkan benda hitam itu didudukan dan coba lihat. Xiao Yan pun seketika terkejut dan matanya langsung berlari ke benda hitam yang dikatakan oleh Zan Lao. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba berhenti, Zenny pun segera bertanya sambil tersenyum, apakah Tuan Suang menemukan harta karun? Xiao Yan pun mengangkat bahu dan mengeluarkan tangannya untuk mengambil benda hitam tersebut. Xiao Yan pun melihatnya dengan hati-hati dan benda ini berwarna hitam dan berbentuk jamur, akan tetapi sepertinya tidak ada yang istimewa darinya kecuali menyembunyikan banyak energi. Melihat Xiao Yan yang mengambil benda hitam tersebut, tentu saja pemilik kios yang merupakan seorang pria parubaya matanya seketika berbinar. Bersamaan dengan itu suara Zan Lao pun sedikit bersemangat ketika terdengar di telinga Xiao Yan. Dirinya berkata, benar saja bahwa ini adalah lumut roh, jadi ini adalah bahan obat paling langka yang diperlukan untuk memurnikan pil kultivasi sumsum, sehingga Zan Lao pun memerintahkan Xiao Yan untuk membeli benda ini dengan cepat. Mendengar perkataan dari Zan Lao, tentu saja Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya kepada pemilik toko, berapa harga dari benda ini? Pemilik toko pun segera berkata sepertinya keberuntungannya sangat baik, karena pemuda ini adalah teman dari Nona Zenny maka dirinya akan memberikan diskon khusus, dirinya akan memberikannya dengan harga 20.000 koin pola naga. Di sisi lain Zenny pun tersenyum menawan dan bertanya apakah si penjual toko mengenali Zenny. Pemilik toko pun segera berkata, siapakah yang tidak tahu kecantikan nomor 1 di kota Juxi yang aduhai. Sementara itu di sisi lain mendengar bahwa si bos meminta 20.000 koin pola naga, tentu saja Xiao Yan mau tidak mau menelan ludah, bahkan alisnya berkerut rapat pada saat ini, karena jangankan 20.000 koin naga, bahkan Xiao Yan tidak bisa mengeluarkan 2.000 koin pola naga. Kemudian Zenny yang berada di samping segera memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini menjadi muram. Dirinya pun tersenyum sebelum akhirnya melangkah maju dan sedikit berjongkok. Dirinya mengambil benda yang berada di tangan Xiao Yan dan melirik ke arah pemilik kios. Pemilik kios pun melihat mata Zenny yang melirik ke arahnya. Setelah itu Zenny melihat benda gelap ini namun tidak berbicara dan berpikir keras seolah-olah mengingat sesuatu. Akhirnya Zenny pun segera pulih dan berkata jika dirinya ingat dengan benar benda ini disebut jamur hitam.
lalu ini sangat langka dan itu dilelang oleh seseorang sejak lama dan harga tertingginya mencapai 30.000 koin pola naga, lalu karena harganya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya, maka pada saat itu tidak ada yang berminat dengan benda ini. Sepertinya benda ini juga sudah lama berada di sini dan belum terjual-jual. Kemudian si bos pun segera menyanjung Zenny dengan berkata bahwa Zenny ini benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Zenny pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa temannya suka benda ini, tetapi 20.000 koin naga ini terlalu mahal. Si bos pun segera berkata dengan harga 20.000 benda ini tidak terlalu tinggi. Apalagi tim mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan barang ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan yang merengek pengen beli segera bertanya apakah barang ini benar-benar tidak bisa lebih murah. Si bos pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka baru mendapatkan benda ini setelah melarikan diri, meskipun mereka tidak tahu apa itu dan untuk apa, akan tetapi dapat dipastikan jika ini bukanlah hal yang biasa. Xiao Yan pada saat ini menemukan bahwa dirinya tidak dapat mendeteksi kekuatan pemilik kios, dan menurut perkiraan Xiao Yan pria paruh baya ini mungkin seorang dou di bintang 4, oleh karena itu tampaknya dirinya juga pencari nafkah yang putus asa, dan tampaknya kesengsaraan Kaisar bintang 5 memang cukup untuk mengguncang semua dou di bintang 4. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya ketika Xiao Yan ingin meminjam uang kepada Zenny, justru Zenny pun segera berbicara kepada pemilik toko jika begitu permasalahannya bos harus menyimpan benda ini dan menjualnya perlahan. Zenny harap dirinya akan mendapatkan harga yang bagus dengan menjual ini. Setelah itu Zenny pun segera menarik tangan Xiao Yan dan mengajaknya untuk pergi. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut, namun pada saat ini Xiao Yan mengerti apa maksud dari Zenny yang seperti ibu komplek. Lalu akhirnya Xiao Yan pun berdiri berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Zenny. Dan tepat ketika mereka mengambil langkah, suara tidak berdaya pemilik kios pun segera terdengar. Si bos pun meminta mereka berdua untuk tetap tinggal. Lalu si bos berkata untuk melupakan harga 20.000 karena benda ini sudah sangat lama dipajang. Selain itu tidak ada yang tahu fungsinya untuk apa, dan karena Tuan benar-benar ingin membelinya maka mari mereka membuat kesepakatan. Pada saat ini Xiao Yan pun diam-diam mengagumi keahlian dari Zenny, lalu setelah itu mereka pun berdua berbalik dan Xiao Yan menatap ke arah Zenny yang melambaikan tangannya, lalu dengan suara lembut dirinya pun segera menawar 3.000 koin pola naga. Pria paruh baya itu pun seketika terkejut, sehingga dirinya pun segera berkata bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan benda ini, dan 3.000 koin pola naga ini benar-benar tidak cukup. Menanggapi hal tersebut Zenny pun segera menarik tangannya lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu dirinya segera mengajak Xiao Yan untuk berbalik dan berniat untuk pergi. Pada saat ini, melihat Zenny yang akan pergi, pria paruh baya itu pun seketika menjadi cemas. Lalu akhirnya dirinya pun buru-buru berteriak meminta Nona Zenny untuk tidak pergi, dan bagaimana dengan 5.000 koin pola naga? Lalu Zenny pun seketika berbalik dengan anggun tanpa terburu-buru dan tersenyum hangat kepada si penjaga toko. Setelah itu dirinya segera berkata 5.000 koin pola naga bisa membeli inti sihir bintang 5. Seketika jejak keputusan asaan pun seketika melintas di mata pemilik kios pada saat ini. Bersamaan dengan itu suara Zan Lao kembali terdengar di benak Xiao Yan. Zan Lao memerintahkan Xiao Yan untuk menanyakan di manakah tempat lumut segel roh ini diambil, karena segel roh seharusnya masih ada di sana. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya dari manakah si bos mendapatkan benda ini dan meminta bos untuk memberitahu Xiao Yan. Dan jika si bos memberitahu Xiao Yan maka dirinya akan membayarnya dengan harga 5.000 koin pola naga. Seketika pemilik kios pun melirik ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh dan merasa tertekan, karena hari ini mungkin adalah paling menyedihkan baginya. Apalagi Xiao Yan bahkan bertanya tentang tempat asal ketika dirinya membeli sesuatu. Lalu penjaga toko pun segera berkata bahwa tuan muda ini tahu benda ini dan kegunaannya. Jadi bisakah dirinya memberitahunya? Ketika Xiao Yan ditanya seperti ini, ketidakbahagiaan di dalam hatinya pun segera terungkap.
sedang Zenny yang merasakan perubahan emosi. Xiao Yan pun segera berkata kepada si pemilik kios, dirinya berkata bahwa mereka memiliki tambahan 2.000 untuk membeli informasi mengenai tempat tersebut. Tentu saja si bos pun seketika terdiam sesaat, lalu dirinya melambaikan tangannya dengan tanpa daya dan berkata dengan sangat enggan, dirinya berkata pokoknya mereka enggak mau pergi ke tempat itu lagi. Lalu tambahkan 1.000 lagi dan dirinya akan membiarkan pergi dengan mengetahui tempatnya. Zenny pun tidak berbicara tetapi menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan Zenny menoleh tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sepakat. Mendengar jawaban dari Zenny, pemilik kios pun segera mengambil peta dari kios. Lalu dirinya menandainya dan langsung menyerahkannya kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera mengambil peta dan melirik pemilik kios di sudut matanya, lalu melihat dari mata pemilik kios, maka Xiao Yan menyadari bahwa dirinya tidak berbohong. Setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan inti sihir bintang 6 segera keluar. Dengan ekspresi malu Xiao Yan pun segera berkata kepada Zenny, dirinya berkata bahwa dirinya akan menggunakan ini sebagai jaminan dan bagaimana kalau Xiao Yan meminjam dulu 6.000 koin pola naga. Zenny pun melihat penampilan Xiao Yan yang berada di hadapannya dan matanya tiba-tiba tidak bergerak. Pada saat ini Zenny terpana dengan sebuah adegan yang pernah dirinya alami sebelumnya, sebuah kenangan yang sangat dalam seketika muncul kembali. Sementara itu Xiao Yan menjadi semakin malu setelah ditatap seperti itu oleh Zenny. Namun pemilik kios pun segera terbatuk ringan hingga akhirnya mereka berdua pun segera pulih. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Zenny langsung mengeluarkan kartu bermotif naga perak. Namun jelas ada nostalgia masa lalu di matanya. Dan setelah selesai bertransaksi dan membayar, Zenny pun segera mengajak Xiao Yan untuk pergi. Tentu Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya menyodorkan inti sihir bintang 6 kepada Zenny. Lalu Zenny pun segera berkata agar Xiao Yan menyimpan inti sihir itu, dan Xiao Yan bisa mengembalikan uang Zenny di lain waktu jika Xiao Yan mau. Waduh, tentu saja Babang Tampan. Xiao Yan pun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pada saat ini entah kenapa rasa bahagia segera timbul yang membuat Xiao Yan merasa bingung. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera mengumpulkan bahan obat dan inti sihir dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu mereka pun akhirnya kembali berjalan menelusuri pasar. Lalu tidak lama setelah itu sebuah pesan muncul di benak Zenny. Zenny pun seketika menoleh dan berkata kepada Xiao Yan yang mengikutinya di belakang. Dirinya berkata bahwa bahan obat Xiao Yan telah dipersiapkan. Oleh karena itu mereka harus segera kembali. Lalu keduanya pun akhirnya berjalan kembali ke rumah lelang dengan Xiao Yan yang berdiri tegak dan berjalan maju tanpa berbicara atau menatap ke arah Zenny. Hal itu karena Tante Zenny ini adalah seorang wanita yang selalu membuat Xiao Yan gugup tanpa alasan, apalagi si Johnny tidak bisa dikendalikan jika melihat Tante Zenny.